sifat penghancur amal. Narusa amal tak. Ada tukang kebun di sini? Ada penjual kayu? Ada. Itu waktu ku dulu kecil di kampung, kalau pergi ambil kayu menyeberang sungai, itu kayu kalau kering, ranting-ranting, kena api, tidak ada sisa. Habis semua kayu ranting-ranting gara-gara api. Begitu juga amal. Kalau ada sifat ini, nak makan semua amal tak. Ibarat kayu kering dengan api, tidak ada dia sisa. Nah, mana itu sifat perbuatan menghancur amal? Rasulullah bersabda, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amal-amal kebaikanmu. Mari kita simak satu demi satu dengan harapan tidak ada di antara kita begitu. Satu, kata Nabi, yang hancurkan amalmu, dia makan amalmu, al-istighalu bi uyubil khalq. Apa itu? Suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Nah, ini kalau pilkades ini banyak begini. Pacarita salah. Itu. Yang di belakang ini. Pergi pengajian, macurita gitu, sambil nunggu ustad, macarita semua orang na lewat na lihat na komentari. Tidak gina cerita mulutnya, tapi matanya mulai masuk masjid orang na lihat-liaki. Duduk orang apa? Tidak ada cerita orang, tapi matanya apa? Lipstick na palsu. Kenapa kau tahu? Melengkek di giginya. Ayo, semua orang mau urus, biar ustadz juga nak celah, ustadz juga dia maki-maki. Apa itu ustadz? Cerita-cerita neraka saja. Jangan kau panggil itu ustadz. Itu je bajunya kemarin waktu na di TV One. Urusanku khusus kok. Ada pecala-cala di sini? Ada? Tidak ada? Dede motor lolos. Hati-hati. Dekat pilpres, dekat pilcaleg, dekat pilkadas. Cocok nih? Pilkades. Hati-hati. Banyak yang menyebarkan fitnah. Hati-hati menggunakan medsos. Jangan mau dibodoh-bodohi. Jangan sampai kita sebar berita bohong, kita fitnah orang, dia marah, lapor polisi, orang jadi kepala desa, kau masuk penjara. Dongo, bego. Masa orang mau jadi caleg, mau jadi anggota DPR, orang mau jadi presiden, orang menjadi kepala desa, kamu yang maki-maki di medsos? Apa namanya kalau bukan bego? Bogo, dongo, beleng-beleng. Di kampung gue bilang songe. Apa pi? Apa pi? Hah? Ada yang bilang begini, Ustadz, betul yang suku bilang Ustadz, memang begitu sifatnya. Justru betulnya namanya ghibah. Kalau salah, fitnah. Fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ustadz, cocok yang ku bilang, begitu memang sifatnya. Itu yang disebut ghibah. Tahu ketika Nabi Isra Mi'raj, ada seorang wanita, kukunya terbuat dari tembaga api neraka, mukanya cantik, wajahnya seksi, badannya montok, tapi anehnya dia cakar mukanya, dengan kuku tembaga api neraka. Dia makan dirinya sendiri, lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Taubate na andre dagingna pak, na andre jukukna. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu bodoh sekali? Dia tahu sakit dia cakar, dia tahu bangkai dia makan, dia tahu busuk dia makan. Siapa dia? Jibril. Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekan sesamanya muslim. Hati-hati pak, jangan cerita jeleknya orang. Ibu-ibu, ada tetangga tak datang, Yanu selingkuh bedek suaminya. Ada bapak-bapak suka selingkuh di sini? Ada. Makanya jangan selingkuh, poligami dong. Selingkuh haram, poligami kalau mampu. Kalau tidak mampu kok jangan kau coba-coba.
apalagi pun malak ko di benenu. Bagaimana mau kau poligami? Istrimu saja nonton kalau pegang mi remote tidak bisa mau macam-macam. Apalagi polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tidak ada polisi pak yang tidak takut sama istrinya. Lihat maki, kenapa itu polisi pada takut sama istrinya? Masalahnya istrinya pergi lapor sama istrinya komandan. Sama-sama istri deh. Komandan bisa diajak diskusi, tapi istrinya komandan tidak bisa diajak diskusi pak. Dari bilang orang, berarti ustaz tidak takut sama istrinya. Aku bilang, kenapa saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ayo, jangan cerita kejelekan orang. Tiba-tiba ada tetangga tak datang bawa gosip. Ibu Haji, Yanu selingkuh bedek. Maka orang yang baik imannya, dia akan berkata, na'udzubillah min zalim. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak tahu lebih baik dari dia. Itu yang baik. Yanu bedek, na'udzubillah min zalim. Jangan kau cerita deh, belum tentu kita lebih baik dari dia. Yanu bedek, jangan kau urus-urusannya orang, urus dirimu masing-masing. Inilah orang yang berhasil puasanya. Tapi yang banyak kulihat Yanu bedek, iyo begitu memang itu nah. Enggak nak tahu. Suka sekali codo. Ini. Mana teh urusan na urus tog. Kalau suka ki codo-codo bukan urusan tak, nanti hidup tak seperti toge. Tahu toge? Pak polisi lihat beda itu toge. Ikut campur itu, bikin ki soto Banjar ada. Gado-gado ada. Pecel, tahu isi selalu ada. Karena dia suka ikut campur, maka Allah takdirkan semua bengkok. Lihat itu toge bengkok semua itu. Makanya kalau ada orang proses pilkades suka cerita jeleknya lawannya, bilang kau saja, calon kepala desa toge nih. Jangan cerita. Bapak demi Allah, ada calon legislatif, ada calon tim sukses presiden, calon kepala desa, suka cerita jeleknya orang, demi Allah jangan pilih karena dia orang batil. Yang baik itu apa misimu, apa yang kau melakukan. Jangan cerita Yanu begini, Yanu begini, Yanu begini. Adakah orang tidak ada baik jeleknya? Ada kira-kira di antara kita yang tidak punya kekurangan? Semua kita punya kekurangan. Maka yang baik, lebih baik perbaiki diri kita, jangan urus urusannya orang. Jelas? Jelas nih? Orang yang suka cerita kejelekan dalam Al-Quran dijelaskan, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Satu, berhenti cerita kejelekan orang. Suatu ketika Umar bin Khattab datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada anak muda tetanggaku, baik sekali agamanya, kira-kira kalau sekarang remaja masjid, bagus ibadahnya, tapi dia mau menikah. Alhamdulillah kata Nabi, dapat jodoh. Tapi masalahnya ini perempuan mau nikahi mantan PSK, pesina dulu, dan tidak tahu ini kasihan laki-laki siapa calon istrinya. Apa saya harus kasih tahu? Dengar jawaban Nabi, Umar, kenapa tonsing kau yang sibuk? Kau tahu enggak kenapa itu laki-laki tidak tahu aibnya ini perempuan? Kau tahu enggak kenapa ini laki-laki tidak tahu informasi soal kejelekannya ini calon istrinya? Siapa kira-kira yang tutup rapat? Siapa yang rahasiakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tonseng kau mau yang ungkap? Nah, di al-istighalu bi uyubil khalqi, suka sekali cerita kejelekan orang. Ini biasa orang cerita kejelekan orang pak, tidak di warkop, tidak lagi di balai-balai, dek nana ko pangka-pangkae, dek nana ko pasae, dek nana ko warunge, ko kega pale cerita salah tahu WhatsApp, broadcast, kirim. Hati-hati, jangan sampai gara-gara bapak bernafsu kirim berita tidak benar, orang tersinggung, lapor, namanya hoax. Tahu jaki hoax? Berita bohong. Orang yang suka cerita-cerita kebohongan, orang yang suka sebarkan kebohongan, nanti kalaupun baik agamanya,
kalau bagus puasanya, bagus sedekahnya, bagus jamaahnya, tapi dia suka cerita-cerita kejelekan orang, bahkan dia sebar berita kebohongan, nanti di akhirat juga masuk surga, tapi surganya hoax. Surga bale-bale nama Suki. Hati-hati. Dek, jangan cerita kejelekan orang. Berhentilah. Lebih baik kita sibuk mencari aib dan kekurangan kita. Pepatah dulu mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah di peluk matanya tidak terlihat. Ini kan banyak begitu. Dia sendiri banyak jeleknya, dia sendiri banyak kekurangannya, malah kekurangan orang lain yang diurusi. Satu, yang menghancurkan amal kebaikan kita, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Dua, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, apalagi qillatul haya, kuras siri, kurang rasa malu. Kata Nabi, orang yang bertakwa itu pakaiannya rasa malu. Puasa, saya tanya dulu, adik-adik, ini adik-adik nih yang kecuping-kecuping, itu anak-anak sekolah, apa tujuannya puasa? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, apa tujuannya puasa deh? Ini anak SMA, apa tujuannya? Hah? Jawab, apa? Hah? Supaya cerdas. Apa? Supaya bisa berenang. Tidak ada hubungannya. Apa? Mana yang jawab? Jawab. Bukan, ini anak sekolah. Apa tujuannya? Sini kok. Sini jawabnya. Sini. Cepat. Ya. Sini. Ya, siapa anak ini? Siapa anak? Apa tujuannya orang puasa, Dek? Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oh, dapat kau hadiah. Nah, ini nyama kau malu-malu. Nah, hei, lentong ituannya kalau ustaz dengan uang Kapolres, nah lain bos, lain kipas-kipasnya. Nih, tujuan orang puasa adalah takwa. Sementara takwa itu, kata Nabi, pakaiannya orang takwa itu adalah rasa malu. Ya kau angkat maka dari takwa, dia mengaku dirinya bertakwa kepada Allah, tapi makuras siri, kurang malu, maka sesungguhnya takwanya hanya bohong. Coba lihat rasa malu sekarang, Pak. Rasa malu. Jadi pejabat sudah tidak malu korupsi. Jadi polisi sudah tidak malu minta uang anak SMA. Bukan di sini, bukan. Ada pernah kuliah, Pak, ada pernah kuliah. Kasar. Dikejar, ini anak sekolah, buru-buru, mau ujian. Wah, dikejar sama polisi lalu lintas. Dapat. Langsung tarik itu kunci. Ini salah ini, masa langsung tarik kunci? Sudah itu, kamu melanggar. Kau tidak lihat itu rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Bukan di sini, bukan di utara, bukan. Polisi India. Langsung dia bilang, ini pengadilan 250.000. Tidak ada uangku, Pak. Turdame maki, Pak, di. Kurang ajar yang SMA minta turdame. Turdame maki. Berapa di situ? 50 juangku, Pak. Mari itu 50. Deh, apa saya, Pak? Ambil aku 10.000, mari 40. Apa itu anak sekolah na warna juga bapak na curi. Masa mau lagi ambil uang anak sekolah, Pak? Ini polisi India.
Kalau polisinya lu utara, apa nak bilang? Mana nomor teleponnya bapakmu? Mari. Ini Pak. Pak, perkenalkan, saya polisi lalu lintas di lampu merah. Mas Hamba, nama Dasat Latif. Ini bapak ini tidak menyayangi anaknya. Ini bapak ini sudah tidak sayang sama anaknya. Anaknya masih kecil begini, tidak punya SIM, tidak pakai helm, pergi naik motor. Bagaimana kalau bapak ditabrak anaknya? Bapak akan mati anaknya. Kalau bapak sayang sama anaknya, datang ke kantor, ketemu sama saya. Bawa itu, ambil sendiri motor dan anaknya dalam penjara. Kasih tangi dulu tak 2 jam biar dia tobat. Jangan minta warna bos. Nih, nah itu Pak. Sekarang orang tidak malu, tidak malu korupsi. Umar bin Khattab sudah jelaskan. Suatu ketika Umar bin Khattab, dia tiba-tiba kedatangan tamu. Datang tamunya, Umar waktu itu presiden. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Masuki. Ya Amirul Mukminin, tunggu dulu. Kata Umar, kau datang ini mau ketemu saya sebagai Umar pribadi atau presiden? Nah bilang urusan pribadi ji ya Amirul Mukminin. Ah baiklah, duduk kok. Umar langsung kasih mati lampu. Mati lampu Pak Janangan. Nah bilang tamunya, kenapa dikasih mati? Gelap-gelap gini. Dia bilang begini, tadi saya pakai lampu itu minyak negara. Saya pakai lampu karena saya lagi tulis uang ini kas negara. Saya lagi bekerja dinas kayak ini. Tadi, sekarang kau cerita pribadi, tidak boleh pakai minyak uang negara. Mati. Coba. Contoh-contoh ini kepala dinas. Iya. Contoh-contoh Pak Camat. Jangan pakai itu pelat merah pergi bawa undangan lah kuras siri. Malu dong. Sudah digaji sama negara, sudah dikasih mobil dinas, dibayarkan bensinnya, dikasih pengamanan Satpol PP, ngurus negara tidak tahu. Malu dong. Sudah sekolah tinggi-tinggi, masa ngurus KTP-nya masyarakat lama? Ini namanya punya rasa malu. Malu dong mau calon kepala desa kalau tidak tahu mengurus rakyat. Motongi jadi kepala desa baru beleng-beleng. Malu